Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat iman dalam Islam. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab muraqabah, hadis yang ke nomor 63, yang bercerita tentang dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'rin kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati rawahul Bukhari wa qala al-mubiqatu al-muhlikatu. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya kalian akan mengerjakan beberapa perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu di mata kalian lebih ringan daripada rambut yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengkategorikannya sebagai perbuatan yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 329. Dan ia mengatakan bahwa arti al-mubiqat adalah apa-apa yang merusakkan. Berbicara masalah dosa-dosa yang sering diperhatikan hanya dosa-dosa besar dan lengah terhadap dosa-dosa kecil. Padahal terciptanya dosa-dosa besar adalah karena adanya dosa kecil yang selalu diremehkan. Ketika terciptanya dosa ini tak lepas dari peranan setan yang selalu menjerumuskan manusia sebagaimana awal diciptakannya Adam oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh semua makhluk yang ada di surga untuk tunduk kepada Adam, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Mereka menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang kafir. Dengan kesombongan iblis dan merasa dia lebih baik dari Adam, maka iblis terus-menerus menggoda Adam supaya diingkar setiap perintah Allah. Sehingga akhirnya karena rayuan dan godaan, maka Nabi Adam terusir dari surga bersama dengan iblis. Dapat kita lihat pada ayat ke-38. Qulna bitu minna jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Sejak itulah dan sampai kiamat iblis tidak akan henti-hentinya untuk menggoda manusia, sebagaimana dia telah berhasil menggoda Nabi Adam. Kemudian iblis bersumpah dalam surat Al-Hijr ayat ke-39 yang berbunyi, Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyananna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan diusirnya iblis ini dari surga, maka dia pun menjawab di surat Al-A'raf ayat 18 yang berbunyi, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, beri tangguh aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Permintaan iblis ini pun dikabulkan Allah, yang kemudian iblis menjawab lagi dalam ayat ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal munzarin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Inilah sumpah iblis sampai kiamat nanti, bahwa dia akan menyesatkan manusia semuanya dengan berbagai strategi yang dilancarkannya. Mulai dari yang terang-terangan, yaitu dosa-dosa yang bisa secara kasat mata dilihat. Kemudian dengan cara yang agak lembut, dan terakhir dengan cara yang paling halus sekali. Sehingga tanpa disadari manusia telah melakukan dosa-dosa kecil yang menumpuk, yang akhirnya menjadi dosa-dosa besar, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis ini. Sebagai contoh, dosa yang selama ini dianggap tidak dosa adalah menceritakan amal-amal yang dilakukan kepada orang lain. Ternyata menyampaikan amalan yang dilakukan kepada orang lain adalah termasuk dosa. Dalam sebuah hadis Muslim disampaikan, Haddatsani Zuhair bin Harbi wa Muhammadun bin Hatimin wa Abdu bin Umaydin qala Abdun haddatsani. Qala al-akharani haddatsana Ya'qub bin Ibrahim haddatsana ibnu akhi ibni Shihabin an ammatihi qala Salimun sami'tu Aba Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afatun ilal mujahirina wa inna min ijhari an ya'malal abdu billaili amalan thumma yusbihu qad satarahu buhu fayaqulu ya fulanun qad amiltul bari hatta kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbahu fayabitu yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Qala Zuhairu wa inna min al-hijar. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, Muhammad bin Hatim dan Abdu bin Humaid berkata, Abdu telah menceritakan kepadaku, sedangkan yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami keponakan Ibnu Shihab dari pamannya, berkata, Salim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang menampak-nampakkan dosa, dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan dosa adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam. Kemudian di waktu paginya telah ditutupi oleh Rabbnya. Lalu ia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam harinya dosanya telah ditutupi oleh Rabbnya. Ia pun bermalam dalam keadaan dosanya telah ditutupi oleh Rabbnya, dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutup oleh Allah.
Zuhair berkata, dan sesungguhnya termasuk dari hijar atau menampak-nampakkan dosa. Banyak kita tidak menyadari dengan dosa kecil itu, terutama perbuatan yang kita baik. Ternyata itu adalah dosa. Demikianlah iblis itu selalu menggoda. Makin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan tinggi juga tingkat godaannya. Hanya hamba-hamba Allah yang mukhlis yang bisa selamat dari godaan ini. Dan dapat kita baca dalam ayat ke-40 dari surat Al-Hijr yang berbunyi, Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Demikianlah uraian tentang hadis dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, padahal bisa menjadi besar karena menumpuknya dosa-dosa kecil tersebut. Dan hal ini karena jarang diperhatikan dan bahkan dianggap perbuatan baik yang kita lakukan. Inilah sedikit hadis yang dapat kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.